Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, Pagi Pak Guru. Pak. Pak Guru. Baik, Iya Pak Guru. alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar kita di pagi hari ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan kita berdoa yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas yaitu Mas Slamet. Ya, silahkan Mas Slamet bisa memimpin doa di pagi hari ini. Oke, Pak. Mari teman-teman kita berdoa, tundukkan kepala sejenak, seraya kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran belajar hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Slamet yang sudah memimpin rekan-rekannya untuk berdoa di pagi ini. Semoga dengan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di pagi hari ini. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Pak Guru masuk ke materi, terlebih dahulu Pak Guru akan mengabsen kehadiran dari anak-anakku sekalian. Yang pertama, Mas Tri Joko. Ada tidak ini? Alhamdulillah. Tidak kesiangan ya Mas Joko. Baik, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, ini kira-kira ini masih pada ingat tidak ini? Ya. Kira-kira iman kepada qadar dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa ini? Ada yang bisa menjawab? Apa Mas Anam? Ke-6, Bapak. 6. Alhamdulillah, berarti masih ingat pelajaran yang kemarin ini. Jadi materi yang kemarin kita sudah membahas beriman kepada qada dan qadar dan perilaku iman kepada qada dan qadar. Salah satu contohnya tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Ulfa dan sudah dijawab oleh Mas Anam. Baik, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kita di pagi hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar, yaitu perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Ini Pak Guru tampilkan slide-nya. Baik, ini anak-anak sekalian materi kita di pagi hari ini. Ini iman kepada qada dan qadar. Nah, tapi nanti kita akan membahas sub materinya. Sudah terlihat belum ini? Sampun, Pak. Nah, Terlihat ini jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita akan membahas sub materi yaitu tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nanti Pak Guru akan menggunakan problem based learning. Apa itu? Ya, problem yaitu permasalahan yang nanti akan dipecahkan oleh anak-anakku sekalian. Jadi nanti anak-anak bisa membentuk kelompok. Ya, ini jangan kompetensi dasar yang akan anak-anakku capai setelah mengikuti pelajaran ini nanti
yaitu yang pertama menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mampu menyajikan. Nah, ini nanti anak-anak ya, setelah selesai diskusi nanti anak-anak bisa menyajikan kaitan antara beriman kepada qada qadar ya dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Selanjutnya anak-anakku, nah, indikator pencapaian ya ini bisa dipahami dan bisa disimak dengan seksama. Ini yang pertama, ini anak-anakku bisa disaksikan ya. Setelah menganalisis video atau gambar, mengevaluasi, berdiskusi, menggali informasi, peserta didik bisa menyajikan, nah, nanti bisa menyajikan kembali ya paparan tentang contoh perilaku yang mengimplementasikan iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, ya, peserta bisa menyajikan paparan tentang perilaku yang menunjukkan iman kepada qada dan qadar. Baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi. Nah, ini Turu malahan. Oh, kamu rebahan. kelihatan filmnya anak-anak. Kedengeran? Oh, sholat. Bismillah. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Kisah seorang pelajar yang selalu optimis, ikhtiar dan tawakal. Baik, kira-kira apa yang bisa diambil dari film ini yang dipetik pelajarannya? Coba salah satu menyebutkan. Mas Slamet. Yang bisa kita ambil dari tayangan ini tadi bahwa kita harus mempunyai sifat optimis serta berusaha. Setelah itu kita serahkan pada Allah, Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Slamet bersama-sama. Ini luar biasa ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ke paparan materi berikutnya, yaitu tentang optimis ya, adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Adapun cirinya adalah sebagai berikut, anak-anakku sekalian. Nah, ini ciri-ciri sikap optimis. Salah satunya yaitu apa? Memiliki harapan yang baik pada saat dan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Sudah paham belum ini anak-anak sekalian tentang optimis? Mas Joko sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Yaitu ikhtiar, yaitu berusaha dengan sungguh untuk mencapai suatu harapan dan keinginan. Adapun contohnya, nah ini contoh ikhtiar. Ya, salah satunya adalah orang yang ingin hidup berkecukupan harus berusaha dengan rajin. Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, terakhir setelah kita optimis dan ikhtiar, yang terakhir adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Pak Guru akan membentuk kelompok dan nanti Pak Guru akan berikan satu permasalahan sehingga nanti bisa dipecahkan secara berkelompok. Nih, pembagian kelompok diskusi. Kelompok 1, Mas Anam, Mbak Emi, dan Mas Musa. Kelompok 2, Mas Slamet, Mbak Ulfa, dan Mas Abdurrahman. Kelompok 3, Mas Sugiono, Mbak Yubita, Mbak Minur, dan kelompok 4, Mas Arif, Mas Saiful, dan Mas Mulyadi. Sudah, kita lanjutkan. Nah, silahkan sekarang masing-masing kelompok mendiskusikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar di bawah ini, dan jangan lupa dikaitkan dengan iman kepada qada dan qadar. Silakan Pak Guru kasih waktu 2 menit. Ya, silakan. Waktunya cepet banget, Pak. Iya, cepat saja, ini mudah ini. Ya. Luar biasa. Aku kelompokmu loh, Anam, isi narung bae ku lho, Nam. Oh, bae welok ngono. Mosok kodok ringkih. Iya ya. Luar biasa hebat Mbak iki ya. Wis tuwa ra ndelok anak putune ya. Gelem Waktu habis ya. Nih, baik, masing-masing kelompok silakan nanti bisa mempresentasikan. Nih, perwakilan kelompok untuk memberikan hasil diskusi. Silakan. Bisa kelompok 1 dulu, 2 dulu, 3 atau 4. Silakan. Kelompok 2, Pak. Oke, siap Mas Slamet, silakan dipresentasikan. Ayo, Pak. Oke. Dari pemaparan gambar di atas tadi, Pak, ditampilkan dulu Pak gambarnya, Pak.
Ya. Jadi di situ ada sebuah pembelajaran buat kita dari mbahnya ini, walaupun sudah sepuh tapi masih memiliki semangat yang luar biasa, tidak jaga ke anak putune untuk biaya hidupnya sendiri, Bapak. Wah, luar biasa ini Mas Slamet. Tepuk tangan buat Mas Slamet, ini pemikirannya yang luar biasa. Silahkan selanjutnya. Kalau berkaitan dengan qadar itu usia itu kita tidak ada yang tahu. Kenapa saya kaitkan dengan Mas Arif? Mas Arif kan tuanya seperti itu. Jadi umur Mas Arif nanti panjang. Amin. 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 Dan qadar. Kematian tidak ada yang tahu. Bisa jadi hari ini kita mati, tapi kita berdoa kita panjang umur seperti gambar yang ada di situ. Nonton Bapak. Ya, terima kasih Mas Anam, luar biasa ini pendapatnya. Kelompok berapa tadi Mas Anam tadi? Kelompok 1 ya. Kelompok 1. Luar biasa. Tepuk tangan buat kelompok 1. Iya, luar biasa. Baik anak-anakku sekalian, itu tadi hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Untuk selanjutnya, ya, setelah kita memahami materi tentang perilaku iman kepada qada dan qadar, yaitu optimis, ikhtiar dan tawakal, maka terakhir ya sebelum Pak Guru tutup, maka ini ada evaluasi latihan soal ya. Silahkan ini dikerjakan terlebih dahulu. Silahkan ini kasih waktu 1 menit ya. Sudah, kalau sudah bisa dikumpulkan maju ke depan. Yo, semuanya dikumpulkan. Nah, baik anak-anakku sekalian, ya kira-kira dari materi tadi ada yang bisa membuat kesimpulan tidak? Salah satu, Mas Joko mau membuat kesimpulan tentang materi kita tadi pagi. Ya, ini. Maaf Pak, tadi ketiduran Pak. Oh, ketiduran, berarti nggak memperhatikan pelajaran ya. Silakan perwakilan. Kesimpulannya dari yang disampaikan sama Pak Guru Eko tadi tentang ikhtiar ya Pak ya. Tentang optimis, bagaimana caranya kita agar terus berusaha tanpa mengenal lelah walaupun usia sudah senja ya Pak ya. Jadi tetap harus semangat. Baik, itu tadi anak-anak sekalian kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini yang sudah diwakili oleh teman kalian. Tambahan sedikit dari Pak Guru sebagai penyemangat dalam kita belajar, yaitu apa? Manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan hasil yang memuaskan. Wabil khusus sebagai anak-anakku ya, sebagai pelajar, maka bersungguh-sungguhlah agar nanti bisa menggapai cita-cita. Baik, untuk penutup silahkan nanti ditutup diwakili oleh salah satu ketua kelas memimpin doa penutup. Silahkan Mas Slamet ditutup dulu. Oke, mari teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita tutup bersama-sama membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Doa selesai. Semangat belajar anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.